Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Dinhak dari SMA Muhammadiyah Solo GKB Gresik. Jadi di sini saya mau presentasikan tentang penelitian yang telah dilakukan dengan judul desain prototipe alat pembersih sampah pada Danau Swan Lake berbasis radio kontrol. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Lebih lanjut tentang penelitian ini, jadi kita harus mau tahu dulu apa definisi dari danau. Danau itu didefinisikan sebagai suatu perairan tertutup yang dikelilingi oleh daratan dan tidak memiliki akses langsung ke laut. Secara fisik, danau merupakan suatu tempat yang luas dan mempunyai air yang relatif tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu. Yang kedua itu adalah Danau Swan Lake. Jadi Danau Swan Lake itu merupakan danau buatan yang berada di perumahan PPS atau Pondok Mata Suci yang berada di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Danau ini terbentuk dari aliran sekolah masyarakat PPS dan air hujan. Danau Swan Lake selain menjadi lokasi berniaga juga menjadi objek wisata yang selalu ramai dikunjungi pada malam hari atau akhir pekan. Aktivitas masyarakat di daerah tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan baik sengaja maupun tidak sengaja di area sekitar, bahkan di perairan Danau Swan Lake, baik itu di atas permukaan maupun di dalam, di bawah danau, di dasar danau. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa permasalahan utama Danau Swan Lake yaitu tingginya limbah sampah di perairan Swan Lake, ya, di danau tersebut. Masalah ini sebagai akibat dari pembuangan sampah secara ilegal yang sering langsung dibuang ke badan air. Menangani masalah sampah yang tebarnya dari habisnya pembersihan secara manual oleh manusia makan waktu dan tenaga lebih banyak, sehingga perlu dibuat alat untuk mengurangi sampah-sampah yang menumpuk di perairan Swan Lake. Maka perlu dirancang suatu sistem pengangkut sampah yang dapat dikendalikan dari jarak tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah ada dua, yaitu untuk mengetahui rancang membangun alat pengangkut sampah yang tepat pada perairan Swan Lake, pada Danau Swan Lake. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui desain yang tepat, tentunya yang dia bisa sustain untuk prototipe alat pengangkut, ya, di alat pembersih. Jadi yaitu membersihkan dengan cara mengangkut sampah berbasis radio kontrol. Itu adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium kimia SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Selanjutnya pengujian dan analisis dilakukan di Danau Swan Lake yang terletak di dalam perumahan Pondok Suci PPS. Hanya penelitian dilakukan pada rentang waktu 4 sampai 21 Oktober 2023. Kemudian ini adalah flowchart atau flowchart atau analisis penelitiannya. Nah, kemudian ini adalah prosedur kerja dari turunan flowchart tadi. Jadi pertama studi literatur, kemudian variabel-variabel yang diperlukan dengan studi literatur pada beberapa sumber informasi, di antaranya adalah buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung tentunya. Kemudian ada pengumpulan bahan. Penelitian bahan dilakukan dengan membeli secara langsung maupun secara daring melalui online shop, dengan memperhatikan alat yang digunakan, ukuran, metode perakitan, kekuatan dan ketahanan, dan variabel-variabel lainnya yang mendukung prototipe ini. Kemudian adalah perancangan desain. Tower yang dibagi menjadi dua bagian. Rancangan pertama adalah menyusun desain prototipe, dan yang kedua adalah rancangan skema. Skema ini seperti kardiovaskularnya si prototipe, seperti rohnya prototipenya. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, itu ada rancangan desain pada prototipe kedua, yaitu, dan ada rancangan sirkuit pada prototipe. Kita pakai secara singkat ya, bakal pansusnya kita masukin, dia ngecas si baterai. Terus si baterai nanti mensuplai si receiver, kemudian receiver yang dikontrol dengan transmitter akan menggerakkan 4 buah dinamo.
dan pembuatan prototype. Tahap selanjutnya adalah memotong bahan-bahan yang diperlukan sesuai perencanaan desain sebelumnya, seperti memotong papan akrilik, memotong styrofoam, dan hal-hal yang diperlukan lainnya. Sudah pada gambar itu bisa dilihat bahwa itu adalah pembuatan desain prototipe 2, yaitu sedang memasang akrilik. Selanjutnya adalah pembuatan sirkuit prototipe. Nah, ini adalah sirkuit-sirkuit yang cukup rumit yang berada pada prototipe kedua. Selanjutnya ada tahap uji coba prototipe. Ujian prototipe yang telah dilakukan di tempatnya langsung ya, seperti olah TKP, yaitu di Danau Swanlake PPS yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Jadi berada tepat di samping sekolahan juga, dan dilakukan pada sore hari. Terus kemudian selanjutnya analisis hasil uji coba yang telah dilakukan. Ya, analisis pada hasil uji coba memberikan informasi mengenai variabel seperti kecepatan getaran air, jarak maksimum, keseimbangan, dan kontrol pada prototipe. Analisis dilakukan dengan membandingkan variabel yang telah diperoleh pada prototipe 1 dan 2. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari analisis pada beberapa variabel uji seperti kecepatan, jarak maksimum, ketahanan air, dan juga keseimbangan pada kedua prototipe, didapatkan hasil sebagai berikut. Kecepatan, dengan menggunakan rumus kecepatan diketahui laju paling cepat antara prototipe 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Dengan jarak yang sama yakni 2 meter, pada prototipe pertama dengan waktu 35 detik menghasilkan kecepatan sebesar 0,6 meter per second. Sedangkan pada prototipe kedua dengan waktu 25 detik menghasilkan kecepatan sebesar 0,8 meter per second. Kemudian jarak maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang dirancang. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa prototipe 1 dan prototipe 2 pada jarak 2-10 meter, prototipe dapat dikendalikan dengan lancar. Namun pada jarak lebih dari 10 meter, prototipe sering mengalami koneksi delay. Kemudian uji ketahanan air. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan air pada prototipe 1 dan 2. Sifat ketahanan prototipe terhadap air ditentukan dengan masuk atau tidaknya air ke dalam badan terapung prototipe atau bodi prototipe. Semakin rendah tingkat air yang masuk ke dalam badan prototipe akan semakin baik. Penggunaan bahan utama papan akrilik sebagai penyusun badan prototipe, styrofoam sebagai penyusun bagian tenggelam atau kaki prototipe, dan juga lem tembak serta lem K sebagai perekat menghasilkan ketahanan air yang cukup baik bagi kedua prototipe. Kemudian keseimbangan. Dari hasil analisis diketahui bahwa prototipe 1 tidak seimbang dan langsung jatuh saat baru diletakkan pada perairan. Hal ini disebabkan karena faktor bentuk bagian terapung atau badan prototipe yang berbentuk persegi. Sedangkan pada prototipe kedua menunjukkan sifat keseimbangan yang lebih stabil daripada prototipe pertama, bahkan pada saat baru diletakkan di atas perairan. Hal ini disebabkan karena faktor bentuknya yakni 5 segitiga. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prototipe 1 dan 2 dapat dikendalikan dengan lancar pada jarak 2-10 meter. Namun pada jarak lebih dari 10 meter, prototipe akan mengalami koneksi delay. Selain itu, desain prototipe kedua memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan sebagai alat pengangkut sampah pada Swan Lake, baik dari segi komponen bahan, kecepatan, jarak maksimum, ketahanan air, dan juga keseimbangan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka prototipe ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan memperbesar ukuran prototipe serta menambah kualitas transmisi pada radio kontrol, sehingga dapat menambah kuantitas serta jarak maksimum alat pengangkut sampah berbasis radio kontrol. Alat pengangkut sampah berbasis radio kontrol untuk Swan Lake ini hanya merupakan pilot project dari penulis. Untuk selanjutnya, alat ini diharapkan dapat digunakan secara luas di perairan maupun tidak hanya terbatas pada Swan Lake. Sekian, terima kasih.